Kita akan memberitahu kepada pemuda-pemudi Kalimantan Timur khususnya nih untuk menjadi seorang entrepreneur, ya kan. Pasti banyak banget nih ilmu pengetahuan dan juga informasi Wah, amin ya dari Allah. pengusaha sukses ini. Jadi waktu itu kerja Iya. kan, terus habis itu pendapatan 10 tahun yang lalu itu satu bulan tuh saya dapat berapa ya, 1.100.000 kalau nggak salah. 100. Dan kerjanya itu bener-bener capek lah dari pagi sampai malam gitu. Sekarang ini kan dengan pemanfaatan media digital yang makin cepat lagi dengan ada Instagram, TikTok, itu Mbak gimana sih? Pastinya kan kadang tuh ada yang pakai selebgram tuh sekarang, terus itu kita bikin konten-konten video tuh di Instagram, itu Dapur Kiki pakai kayak gitu juga nggak sih pemasarannya sekarang? Iya pasti kita salah satunya itu kita ikutin juga. Jadi kayak kita pakai ada beberapa kali kita kayak mengundang influencer kuliner atau influencer yang pribadi aja, yang emang dia selebgram lah ya, selebgram gitu juga ada. Pasti di setiap tantangan dan juga kendala pasti ada solusinya. Bisa Mbak berikan nggak sih ini apa aja sih? Ceritakan dong tantangan dan juga solusinya kayak gimana? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Busam ID, kali ini bersama saya Alia Ramadhani di tema podcast kita yang super menarik kali ini, yaitu Raup Cuan dengan Digital. Jadi acara ini terselenggara atas kolaborasi antara Busam ID dengan Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Kalimantan Timur. Dan pastinya narasumber kita kali ini super luar biasa sekali. Langsung aja kita sapa, ini di samping saya yaitu Mbak Rizky Makfira. Halo Mbak, Assalamualaikum. Halo, Apa kabarnya? Waalaikumsalam, Alhamdulillah baik. Gimana kabarnya? Alhamdulillah baik juga Mbak. Jadi Mbak boleh perkenalkan nih namanya siapa, terus itu nama usahanya apa, dan juga apa nih jualannya, usahanya apa? Oke, jadi teman-teman Busam ID, halo, perkenalkan nama saya Rizky Makfira Ardiani. Saya biasa dipanggilnya Mbak Ki gitu. Jadi saya itu udah menjalankan usaha Dapur Kiki itu dari tahun 2014 sampai sekarang. Jadi ini 2024 berarti udah 10 tahun. Jadi mulai dari lulus SMA lah ya, lulus SMA sampai sekarang sudah ya alhamdulillah. Dulu sendiri, sekarang udah ada timnya gitu. Gitu sih, jadi sudah 10 tahun ya. Oke, udah 10 tahun nih ya pemirsa. Jadi seperti yang kita ketahui sekarang ini di era digital, teknologi dan media digital bukan hanya untuk sebagai komunikasi, tetapi juga sebagai platform untuk kita mengembangkan bisnis dan juga menjual produk. Terutama seperti yang disampaikan tadi oleh Mbak Kiki ya kita sebutnya. Mbak Kiki yaitu berjualan puding di mana udah 10 tahun dan sekarang ini sudah mempunyai banyak karyawan juga nih. Amin. Yeah. Oke. Pastinya nanti ini saya bakal banyak pertanyaan karena kita akan memberitahu kepada pemuda-pemudi Kalimantan Timur khususnya nih untuk menjadi seorang entrepreneur, ya kan. Pasti banyak banget nih ilmu pengetahuan dan juga informasi dari pengusaha sukses ini. Oke, langsung aja Mbak ya. Mulai dari yang pertama nih. Saya nih penasaran banget nih. Jadi awal dulunya itu memang udah online atau offline dulu baru online gitu. Gimana sih perjalanannya dari awal Dapur Kiki ini? Oke, jadi awal perjalanan di Dapur Kiki itu kurang lebih sekitar 10 tahun yang lalu ya. Itu tuh sebenarnya ini bukan usaha pertama saya sih. Jadi kayak dari SMP itu memang udah suka jualan gitu. Dari jualan burger, jualan keripik, jualan buku dan lain-lainnya. Sampai di akhirnya ketika lulus SMA dan mulai masuk kuliah waktu itu kan. Masuk kuliah itu juga saya sambil kerja sebenarnya di salah satu perusahaan lah. Di salah satu perusahaan yang sebelumnya saya dulu magang di situ gitu. Terus habis itu kerja di situ kan. Tapi hati-hati nih, jadi menyebar virus ya. Jadi waktu itu kerja kan. Terus habis itu pendapatan 10 tahun yang lalu itu satu bulan tuh saya dapat berapa ya? 1.100.000 kalau nggak salah. 100. Dan kerjanya itu bener-bener capek lah dari pagi sampai malam gitu. Kalau dihitung-hitung kayak satu hari berarti aku nih digaji berapa ya? 35.000. 35.000. Iya kan? Kalau 1 gitu. juta kan, Benar. 1 juta dibagi 30 hari. Benar. Gitu.
ini aku berarti digaji 30.000 ya. Terus kayak mikir, aku kalau kerja Iya. untuk diriku sendiri dari pagi sampai sore, bahkan sampai malam, kira-kira kalau aku bangun usaha nih, apakah usahaku hari ini dapat 30.000 terus? Enggak dong. Enggak, iya benar. Iya kan? Iya. Hari ini 30.000 terus kan nggak mungkin. Benar. Gitu. Ya besoknya pasti ada nggak kemungkinan naik gitu. Besok jadi 50.000 ada banget kalau usaha gitu. Tapi kadang kan kita untuk ke mental itu tuh takut gitu loh. Iya. Gitu. Terus jadi kayak waktu itu mikir juga apakah kayak ini aku untuk gajiku naik ke 1.500.000 butuh berapa lama ya gitu. Waktu itu kayak berapa lama ya, misalkan setahun lah anggap kerja di situ baru gajinya naik. Kira-kira nih kalau aku bekerja untuk diriku sendiri selama setahun dengan effort yang sama di perusahaan ini, apakah bisnisku nggak akan besar juga? Untuk akan misalnya besar. untuk diri sendiri Iya, gitu kan, benar. pasti kan berproses gitu ya. Iya. Jadi kayak yang mulai Mulai hitung-hitungan nih. Hmm. Kadang mulai hitung-hitungan. Terus habis itu kebetulan mama tuh jualan puding. Tapi ya puding jadul aja sih Jadul. gitu, kayak puding yang biasa aja, nggak ada Yang ada dihias di warnanya dalam. dan ada rasanya beda-beda. Yang ada rasanya, terus kayak ya udah dalamnya ada buah aja gitu. Nah, ini sebenarnya cerita jadi puding hias tuh ini lucu sih. Disaster become apa ya? Anugerah menurutku. Jadi kayak ada satu waktu mama itu berangkat ke Jakarta. Ada pesanan 10 loyang. Ada pesanan 10 loyang. Terus aku nggak pernah diajarin kan. Waktu itu nggak diajarin. Oh, belum pernah diajarin Belum itu? diajarin. Terus bilang ini ada pesanan 10, nanti mama nggak BBM zaman itu. BBM ya? BBM, terus mama telepon pandu masukin agar-agar gitu. Sudah nih aku ngerjain bener-bener semalaman, nggak tidur. Bener-bener nggak tidur sampai pagi. Karena kan aku nggak pernah ngurusin ya. Iya. Dan diambilnya itu jam 10. Kubukalah jam 8 kan, 10 loyang ini. Kamu tahu? Semuanya gagal. Semuanya gagal. Literally semuanya gagal. Aku inget banget itu tuh orangnya buat Chinese New Year. Terus aku kayak yang ini gimana, aku mau ngulang lagi juga. Ini ngerjainnya semalaman, impossible gitu kan. Impossible nih kalau ngulangin lagi gitu. Akhirnya kayak ngelihat ada sisa buah. Ada sisa buah. Oke, akhirnya dari sisa buah itu aku susun di yang gagal. Puding gagal itu aku susunin tuh pakai buah-buahan kayak gini nih, untuk nutupin kegagalan puding yang nggak beraturan di dalam. Ini kan jadinya kalau orang gini kan cuman fokus sama atasnya ya. Iya, benar. Gitu. Nah, sebenarnya tuh gara-gara kegagalan. musibah hari itu jadi anugerah gitu. Akhirnya pada saat itu orangnya nerima, wih cantik banget pudingnya, aku kayak Jadi suka. Alhamdulillah Alhamdulillah ya lega ya. Allah, gitu aku nggak diusir mama aku dari kakak gitu, Nggak dicoret dari kakak. nggak dicoret dia. dari Aduh, kakak ada, gitu, bener-bener. karena kayak ya udah gitu. Akhirnya terkadang waktu-waktu kritis itu tuh ngebuat kita berpikir kreatif untuk menangani sebuah masalah. Akhirnya udah dari situ tanggapannya positif. Akhirnya berusaha untuk aku resign dari situ, terus berusaha ngejalanin bisnis puding pelan. ini. Nggak bisnis sih, dulu mikirnya bukan bisnis karena cuman aku yang ngurir, aku yang ngerjain, aku yang belanja, aku yang packing, semuanya bener-bener sendiri aja gitu loh. Terus jadi ya udah sambil dijalanin. Tapi kayak yakin aja sama diri sendiri, ini tuh nggak akan selamanya kayak gini kok. Usaha tuh nggak akan selamanya di sini-sini aja kalau kita konsisten. Jadi dulu tuh kayak dari puding seminggu tuh cuman pesanannya 1 ya. Seminggu Iya tuh satu cuma puding. 1, terus habis itu 1 bulan itu ya kadang cuma dapat 2, 3, tapi tetap aja konsisten. Iya, tetap Karena 10 tahun yang lalu kan nggak kayak sekarang. Iya, benar. Puding hias tuh nggak semarak sekarang gitu loh. Kalau puding hias sekarang sih udah banyak ya, tapi 10 tahun lalu kan nggak. Jadi di tahap mengedukasi. Jadi kayak mengedukasi, ini bisa loh. Ulang tahun tuh nggak pakai cake, bisa juga pakai puding gitu. Jadi gimana tuh Mbak, waktu kan zaman dulu tuh kita belum ada teknologi kan, digital tuh masih jauh banget lah. Berarti strategi pemasarannya biar ada penjualan, biar meningkat lagi nih, supaya juga orang lebih kenal lagi. Itu kayak gimana strategi pemasaran yang waktu dulu nih, awal-awal dari Mbak Kiki? Dulu jadi sebenarnya dulu tuh tetap pakai teknologi tapi berevolusi gitu. Jadi kayak satu konvensional tetap jalan. Jadi aku pernah dulu kayak jualan pudingnya tuh keliling ke gor, Keliling ke gor. pakai nampan. Kalau ada orang Beneran. jogging,
Iya, jogging nawarin terus kayak bener. lewatin aja Mbak, itu ngerasain. Oke, Bener-bener ngerasain kayak keliling gitu kan, baru kayak permisi Mbak, ini gitu, ini dapur Kiki. Oh ya Mbak, lewatin aja. Oh ya, nawarin lagi. pernah merasakan di fase Pernah itu juga ngerasakan ya? di fase itu Oke. gitu. Jadi kayak konvensional juga jalan, terus habis itu zamannya dulu kan BBM. BBM, iya benar. BBM sama Line 10 tahun yang lalu. Jadi aku juga lewat BBM. Di broadcast Di gitu. broadcast kan zaman dulu kan kayak invite temanku gitu iya, kan. bener-bener. Kalau ini enggak jualan puding aku udah di zaman itu udah nge-broadcast jualanku. Terus jadi kayak waktu itu ingat banget kalau ada yang pesan, kalau Iya. ada yang pesan itu mau nggak saya kasih diskon 5.000, aku bilang gitu. Boleh, dia bilang kenapa, gimana caranya gitu. Ini posting puding saya. Strategi pemasarannya Strateginya kayak zaman dulu gitu. Jadi saya aku diskon kan, aku diskon baru habis itu dia kayak posting di BBM-nya, di Line-nya. supaya orang gitu. makin banyak yang kenal gitu Mbak Supaya ya. makin banyak kenal. Ya ujung-ujungnya sih dia kan yang ditanyain kayak beli Iya, di mana, beli beli di di mana. mana. Jadi kayak tetap pakai teknologi tapi mengikutin revolusi digital nih kan Oke, terus kan benar, gitu. benar. Sampai akhirnya di sekarang tuh kekuatannya di Instagram. Di Instagram ya. Bahkan kayak di Instagram tuh ternyata ada loh yang orang kemarin itu, Mbak aku tahu dapur Kiki waktu Mbak keliling gitu loh. Jadi dia tahu iya? dapur Kiki itu bukan dari Instagram. Udah dari lama itu ya? Berarti selama itu dia tahu Wow. dapur Kiki gitu. Keren banget. Dan salah satu dan salah satu followers dari dapur Kiki nih saya ya teman-teman semua. Jadi ini Terima memang kasih. sudah sering ngelihat dapur Kiki. Emang keren banget sih. Dan berarti itu tadi strategi pemasaran waktu awal-awal Awal-awal. berjualan Mbak ya. Dan sekarang ini kan dengan pemanfaatan media digital yang makin cepat lagi dengan ada Instagram, TikTok. Itu Mbak gimana sih? Pastinya kan kadang tuh ada yang pakai selebgram tuh sekarang, terus Iya. itu kita bikin konten-konten video tuh di Instagram. Itu dapur Kiki pakai kayak gitu juga nggak sih pemasarannya sekarang? Kalau sekarang itu ya pasti kita salah satunya itu kita ikutin juga. Jadi kayak kita pakai ada beberapa kali kita kayak ngundang influencer kuliner atau influencer yang pribadi aja. Ya emang dia selebgram lah Selebgram, ya. Ya selebgram. selebgram gitu juga ada. Terus habis itu juga kita kayak ads Instagram ads, Instagram oke. ads itu juga kita jalanin. Terus habis itu nah yang paling penting nih ya, Iya. itu database Database. Oke. WhatsApp. Jadi database karena bagiku itu kayak kalau orang follow di Instagram dapur Kiki Iya. itu belum tentu dia pernah beli. Bener. Tapi kalau di WhatsApp 90% dia pasti beli. Pasti pelanggan Jadi ya? paling gampang itu nawarin orang yang udah tahu Iya. sama kita. Gitu. Jadi salah satunya untuk nge-treat dua model customer ini memang beda gitu. Jadi kayak yang paling utama itu sebenarnya itu database. Instagram bisa jadi macam kayak dulu, BBM bisa berlalu. Iya, Line juga bisa berlalu, Friendster bisa berlalu. Instagram ini juga wallahu alam Walau alam. bisa jadi kayak gitu. Kita nggak tahu berapa tahun lagi. Nah, yang nggak berlalu apa? Nomor HP kan? Iya benar. Gitu. Jadi kayak kita nggak lepas banget. Jadi kalau ada orang Yang ke udah- WhatsApp itu benar-benar kita simpan karena WhatsApp itu kan bisa nge-link kemana aja, Iya benar. ke Instagramnya, itu bisa suggestion buat apapun media sosialnya nanti gitu Dijaga sih. ya pelanggan yang memang sudah pernah beli Betul itu. Oh, gitu karena ya loyalitas dia lah sampai dia menemukan kita itu kan berarti sebuah yang luar biasa gitu. Bener. Apalagi sampai ngasih feedback yang baik, yang bagus gitu. kayak bener-bener. Gitu sih. Berarti makin rame dengan Instagram, TikTok juga bikin-bikin konten. Berarti makin banyak juga nih omsetnya ya kan? Wah. Waduh. Makin banyak juga nih. Berarti Amin. bisa di-spill nggak nih Mbak Kiki omset sekarang nih? Iya. Per bulannya berapa, terus paling banyak nih berapa penjualan puding dalam sebulan atau akhir-akhir ini? Jadi kita tuh ngelihat penjualan karena udah 10 tahun ya. Iya. Karena udah 10 tahun itu bisa kelihatan. Kalau Januari ini pendapatan itu akan cenderung naik atau turun gitu. Jadi kita tuh kayak nanti akan ada masanya turun itu kayak bulan-bulan ini. Ketika orang pengeluaran sekolah lebih tinggi, Oh iya, orang benar. pulang tahun baru orang apalagi pulang selesai Idul Fitri. Nah, itu biasa orderan agak mulai turun gitu. Jadi kita bisa lebih bijak ketika orderan tinggi. Orderan tinggi itu kapan? Pas Idul Fitri, Idul Adha, Imlek, Natal terus tahun juga. tahun baru apalagi Hari Ibu gitu-gitu. Oke, benar. Nah, itu tuh pendapatan bisa kalau di hari-hari besar gitu Iya. itu bisa naik bisa sampai
1000 kali lipat kali ya. 1000 kali lipat. Iya, jadi kayak misalkan dalam 1 bulan gitu ya, misalkan kita range pesanan total 1 bulan itu 200 puding gitu targetnya. Ada 200 atau 300 puding. Kalau Idul Fitri, kemarin itu kita nge-track 1 minggu bisa 1000 puding. 1 minggu 1000 1 puding. minggu 1000 puding. Itu waktu Idul Fitri Itu ya? waktu menjelang Idul Fitri. Gitu. Itu benar-benar kayak kampung dah di rumahku, udah nggak berbentuk rumah. Udah nggak berbentuk rumah, benar-benar kayak semuanya bahan-bahan gitu-gitu. Karena beruntungnya kita menggunakan sosial media itu, terutama kayak Instagram, bagiku sih Instagram dan TikTok ya. Jadi Instagram itu ngebuat aku nge-reach out orang yang di luar Samarinda. Jadi customerku tuh nggak cuman di Samarinda doang gitu. Jadi ada orang Balikpapan, ada orang Bontang, Sangatta, bahkan ada orang Riau, ada orang Sulawesi. Terus kemarin itu juga ada orang dari Sumatera, sama yang terjauh nih dari Australia. Dari Australia sama dari Malaysia itu juga ada. Itu kalau itu yang dia ngomong ke kita loh ya. Kalau kita nggak ngomong juga walau alam tuh. Sebenarnya dia tuh dari mana aja. Itu gara-gara ya sosial media gitu. Bikin konten gitu yang sampai FYP-nya FYP sampai kan kita nggak bisa membatasi FYP benar. gitu. FYP-nya sampai mana. Jadi benar-benar kalau sekarang nggak main di situ susah sih gitu. benar. Dan juga nggak efisien, nggak efektif juga gitu. Nggak efektif juga jadinya. Gitu. Berarti tambah banyak juga yang pesan, pasti membutuhkan tenaga kerja. Manusia yang banyak juga kan. Tadi seperti yang Mbak Kiki bilang, rumah udah kayak kampung teman-teman kalau udah mau menjelang Idul Fitri nih. Benar. Berarti karyawan nih total berapa nih sudah sampai sekarang nih Mbak Kiki? Kalau karyawan sih sekarang kalau kita di bulan-bulan normal aja ya, bukan ada event something gitu, sekitar 8 gitu, sekitar 8 karyawan. Maksudnya emang standby dia di kitchen, ada dia di admin tuh di luar dari kurir ya. Kayak gitu, itu sekitar 8. Tapi kalau misal kalau udah di Idul Fitri tuh bisa sekitar 20 sampai 30 karyawannya. Bahkan ada yang buat masukin plastik aja ada sendiri gitu. Ya ada kan, divisinya sendiri ada ya. Ada divisi masukin plastik, masukin sendok gitu. Karena kan itu butuh tingkat ketelitian yang tinggi. Kayak gitu. Jadi kayak kadang tuh kita tuh 1 bulan sebelum Idul Fitri itu tuh udah ada perusahaan yang nge-booking di H-1. Saya pesan waktu itu ada kayak saya pesan 300 puding ya. Jadi H-1 tuh udah nggak ada yang pesan. 1 bulan sebelum Ramadan, udah pesan, dia udah datang ke dapur Kiki gitu untuk nge-booking kayak hampers lebaran. Hampersnya belum rilis gitu, nggak apa-apa, tapi saya keep dulu gitu. Gitu untuk 3 kan biasa buat kirim kayak ke customer-customernya yang prioritas gitu. Relasi gitu sih. Ya, yang seperti kita lihat juga nih di Instagramnya Dapur Kiki, kita kan lihat informasi di Instagram semua nih Mbak ya. Jadi yang dijual di Dapur Kiki itu seperti ini ya teman-teman, bisa kita lihat di depan ini ada pudingnya. Ini tuh bisa dibilang puding artisan juga nggak sih Mbak? Art gitu, seni ya nggak sih? Karena benar-benar bentukannya di atas nih, yang bagian atas nih buah-buahnya tuh juga bentuk-bentuknya bagus gitu kan, dibentuk secara handmade gitu kan. Iya, semuanya ini benar-benar satu-satu kita buatnya dan sehat banget sebenarnya. Itu sih alternatif buat, jadi kadang kayak ini loh ya, ada orang diabetes, orang sakit-sakit yang nggak bisa makan gula berlebih kan bisa request ke kita, bisa gula gitu. Nggak ini bisa diganti gula diabetasol, kita bisa diganti pakai stevia gitu-gitu. Jadi orang yang dikasih tetap bisa makan kan, kadang cuma jadi seremonial kan. Gitu. Nah kalau kita ya request aja ke kita, jadi kayak Mbak nggak bisa pakai susu, oke kita suggest bisa request gitu Mbak ya? Bisa gitu, bahkan bawa kayak kamu punya karya seni sendiri nih kayak di otak, ya aku pengen bentuknya gini. Ntar kamu bilang aja ke admin, nanti dia akan konsul ke aku, ntar kita akan rapat kecil, bisa nggak kita ngewujudin impian pudingnya customer ini gitu. Gitu sih. Berarti memang kemarin juga nih ya teman-teman semuanya, sebagai informasi, aku juga kemarin mesen pudingnya Dapur Kiki itu karena kedua orang tua aku memang nggak bisa makan ini yang manis-manis, terus gitu. Emang kurang suka sama kue-kue cake yang lain gitu loh, sukanya gitu ya. Sukanya puding-puding, terus karena ada buahnya juga, jadi makin ini kan sehat gitu, jadi makanya sebagai dari kalangan orang tua, dari yang kecil juga suka tuh dengan puding yang kayak gini. Dan bedanya itu dari
penjual-penjual puding lainnya itu ya kan. Dan juga memang nggak cuman ini aja Mbak ya sekarang. Benar. Udah ada makanan beratnya juga nih. Aduh. Ya, jadi ini tuh sekarang kita udah ada kayak menu pendampingnya gitu loh. Oke. Gitu. Jadi ada salad sayur, mungkin ada yang lihat kayak ada makaroni skutel, terus apa lagi ya? Ada banana cake, ada brownies, ada kayak sus Jepang gitu. Sebenarnya kayak kenapa sih Mbak kok ada menu baru gitu misalkan ya, kayak Biar lebih inovatif iya, kan satu pastinya. inovatif, kedua juga kayak ini untuk recall. Kan nggak orang nggak tiap bulan pesan Pesan puding puding. kan. Kalau apalagi ulang tahun emang tiap bulan ulang tahun. Bener. Tapi kalau aku jual kayak salad sayur, makanan yang bisa dikonsumsi harian, itu kan recall mereka untuk keep in touch dengan dapur Kiki gitu loh. Kayak dia ke dapur Kiki nggak harus beli puding gitu, tapi bisa beli menu-menu terbarunya kita. Tapi memang menu-menu yang sajiannya ringan gitu, jadi kayak tetap yang utama tetap si puding. Kalau kita bilang tuh kayak ini tuh revenue streamnya dapur Kiki. Oke. Jadi kayak nggak tiap hari kan aku ngerediinnya. Jadi kayak minggu ini kita spesial menunya salad sayur. Oh, Minggu oke. depan spesial menunya makaroni skutel gitu-gitu. Jadi kayak itu memang sengaja dibuat nggak tiap hari untuk ya itu tadi recall customer tadi ya. untuk tetap keep in touch sama kita. Oke, benar-benar. Dan yang saya lihat juga nih di Instagramnya tadi kan itu nggak cuman kayak customer biasa aja, tapi dari kayak kantor gubernur gitu bikin apa ya namanya, snack box gitu juga. Betul. Mbak juga ini ya nerima pesanan seperti itu ya, Ya dapur betul. Kiki. Jadi sekarang kita snack box itu juga nerima juga Nerima gitu. juga. Tapi lebih ke kita jualnya untuk snack box yang premium ke Premium, atas gitu. benar-benar. Jadi yang kayak memang harga snack boxnya tuh sekitar 15 sampai 30 ribuan gitu. Jadi memang untuk yang kelas kita tuh lagi mengupayakan masuknya tuh ke situ gitu. benar-benar. Jadi bukan yang kayak snack box yang 8.000 atau 5 ribuan gitu. Gitu sih. Jadi ya dari packagingnya apa segala macem. Isiannya premium ya. Isiannya dibuat premium, jadi dalamnya ada makaroni skutel gitu-gitu. Kadang ada isinya salad gitu. Jadi memang untuk sajian-sajian biasa orang untuk premium kan mereka juga butuh ya di mana nih belinya. Iya, benar. Nah, kita ngeliat pasarnya itu ada, ya udah. Dan customer dapur Kiki itu rata-rata banyak-banyak kayak Mbak Dinas. Oh, Gitu. Halo Mbak Dinas gitu. Halo Mbak Dinas Ini semuanya. ya maksudnya kayak dari Diskominfo, terus Iya. di Dinas Perindustrian. Banyak banget lah dinas-dinas yang kadang beli di kita juga gitu. Terus sama kayak di perbankan, mbak-mbak perbankan itu. Jadi kayak wah ini masih satu target nih, Iya, gitu. Kita targetnya. buatnya yang premium. Oke, benar. Gitu sih. Berarti selama ini udah jualan puding, pastry juga, sama makanan-makanan pendamping lainnya. Apa nih Mbak tantangannya dan bagaimana Mbak mengatasi solusinya biar teman-teman yang mau buka usaha nih, ya kan, jadi yang maju mundur nih, jadi bisa ya udahlah digaskan aja nih kita Oke. buka usaha juga. Karena ada solusinya nanti dan pasti di setiap tantangan dan juga kendala pasti ada solusinya. Bisa Betul. Mbak berikan gak sih ini apa aja sih? Ceritakan dong tantangan dan juga solusinya kayak gimana? Jadi kalau tantangan itu sebenarnya di setiap tahunnya itu pasti akan berbeda-beda ya. Oke. Gitu. Jadi kayak dalam dunia bisnis tuh kayak yang akhirnya aku pelajarin itu tuh nggak ada yang pasti gitu. Jadi aku kayak selalu bilang hari ini bisa untung, besok bisa untung banget. Kan biasanya kalau ada untung pasti ada rugi gitu. Jadi kita kayak ya ada untung, besok bisa untung banget. Besoknya lagi bisa untung banget kok gitu. Jadi memang satu kita harus optimis dengan usaha kita sendiri, karena kayak kalau misalkan jadi kalau usaha itu ya nyawanya itu ada di kita. Kalau kita nggak ngerasa percaya diri dengan diri kita sendiri, dengan kemampuan atau optimisme, gimana kita mau nyebarkan itu dengan tim kita? Gimana orang lain itu mau percaya gitu? Kamu jadinya percaya sama aku karena aku segitu juga percayanya dengan dapur Kiki. Dan itu tuh tanpa sadar kayak memberikan kayak virus kan, gitu. Itu tuh kan jadi memberikan virus. Ketika pun kita misalkan tidak percaya, orang jauh lebih tidak percaya, gitu. Jadi kayak memang menyiapkan mentalnya kita melewati apapun di depan sana itu harus mental baja gitu.
Karena ngerasa ya contohnya kayak pandemi kemarin. Iya, itu Itu kayak kan gimana nggak pernah tuh? kita rancang tuh. Iya, iya, Gitu. benar-benar. Jadi waktu pandemi ini kita kelas balik dulu ya. Ini kan Oke. itu masalah yang terjadi dari eksternal, tapi mau nggak mau kita hadapi dengan internal gitu. Iya, Dan yang menghadapi pun bukan kita doang, tapi satu dunia gitu. Iya, benar. Jadi kayak waktu itu udah sama timku lah, waktu itu masih bertiga Masih aku bertiga, oke. sama timku tuh cuman berdua waktu pandemi. Itu tuh udah ngerasa kayak orang pada dirumahin gitu kan. Iya. Aku juga kayak ya udahlah apa dirumahin aja ya karyawan. Jadi sempat aku rumahin juga karyawanku Sempat tuh dirumahin juga. 2 hari 3 hari lah. 3 hari. 3 hari cuman kayak masa sih aku kalah dengan Iya, keadaan ini gitu. bener. Masa aku kalah sih dengan keadaan ini gitu loh, kayak pasti ada solusinya deh. Akhirnya coba ngelihat kayak teman-teman di Jakarta nih lagi ngelakuin apa sih gitu. Ternyata waktu di sana itu di Jakarta orang pada berlomba untuk ngebuat hampers get well soon. Nah jadi waktu awal itu termasuk Dapur Gigi itu termasuk pionir juga tuh waktu awal ngebuat hampers get well soon. Jadi kami tuh nyediain pudingnya, nyediain kurirnya yang mau ngantar ke mana ke rumahnya. Kan waktu itu isolasi tuh cuman yang penting cantol di pagar. Iya, benar. Tapi orang kan separno itu ya. Iya. Kan orangnya paling jauh di dalam gitu. Bener. Tapi budayanya orang Indonesia itu tuh kayak gampang kasihan gitu kan, kita tuh Oke. sangat care satu sama lain. Ada yang apa kelulusan dikasih hadiah, Bener. ada yang baru ini dikasih Dikasih hadiah, hadiah. apalagi sakit. Benar. Sebenarnya rasa ibanya itu kan besar banget. Kita buka lah waktu itu kayak hampers, berinovasi lah gimana ya caranya waktu itu puding ini bisa berbentuk jadi hampers. Kan awalnya gini nih. Iya. Gitu. Akhirnya aku sama suamiku tuh kayak yaudah temenin yuk ke toko keranjang, bilang gitu. Itu udah modal pas-pasan, aku ingat banget ya, uang sisa 1 juta kalau nggak salah. Itu ke situ, terus aku belanja 700.000 keranjang. Terus kayak suamiku tuh bilang kayak Ani yakin? Maksudnya kayak Ani yakin Iya, gitu dengan bener-bener. begini. Aku juga nggak berani memberikan kepastian. Aku bilang kayak Bismillah, aku bilang gitu. Yang Bismillah. penting kita coba dulu. Pun kalau ini gagal, kita tahu kita harus yang ini gagal, kita coba yang satunya. Jadi setiap kayak kegagalan tuh mengarahkan kita ke sesuatu yang benar sebenarnya. Akhirnya waktu itu berinovasi lah. Mencoba berinovasi buat hampers get well soon. Itu ada tuh yang hantaran orang kalau nikah yang kayak gitu Iya. tuh. Itu khususun tuh puding di situ, baru aku kasih kayak infused water atau apa. Pokoknya semua yang berbau sehat baru kasih ucapan get well soon gitu. Itu kasih ucapan get well soon pokoknya. Nah, akhirnya dari situ malah karena pandemi itu pendapatanku tuh naik 700%. Maksudnya sehari itu biasanya itu tuh kayak satu hari waktu itu cuma dapat 7 puding, 8 puding. Pernah di pandemi itu satu hari 70 puding. Satu hari 70. Satu hari. Jadi kami tuh nge-track ini pandemi lagi naik apa turun tuh dari pesanan itu. Karena 90% itu semuanya semoga cepat sembuh ya, semoga cepat sembuh ya. Semua isi pudingnya tuh itu. Gitu. Jadi kayak oke. Jadi kayak inovasi, memang mau nggak mau itu kita harus inovasi dan ngeliat gitu, ngeliat orang yang lebih besar dari kita gimana gitu, orang yang lebih senior itu gimana di luar sana gitu kan. Jadi kayak tetap harus mau berinovasi dan belajar, karena ini kita udah membayangkan nanti kurang lebih masalah tuh kayak gini nggak ada yang tahu beneran gitu. Tahun depan itu nanti ada apa gitu tuh nggak ada yang tahu. Jadi prinsipku kayak syukuri hari ini, aku bilang gitu. Hari ini lagi misalkan Mbak, hari ini pendapatan cuma sekian, alhamdulillah, syukuri yang sedikit biar Allah kasih 10 juta yang diberkahi gitu. Misalkan, nah iya kan? Iya, kan kita kalau bersyukur ditambah. Jadi kayak jadi itu pun ngebuat timku ngerasa percaya sama aku. Terima kasih Mbak Kiki sudah menyempatkan waktunya, dan terima kasih kepada Sobat Bersama ID yang sudah menonton. Sudah kita dengarkan tadi bagaimana cerita dari founder dari Dapur Kiki, mulai dari nol hingga sekarang yang mempunyai banyak karyawan dan juga memiliki omset yang fantastis. Semoga video ini dapat menginspirasi dan juga memberikan manfaat bagi teman-teman semua. Dan saya Alia Ramadhani pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Sobat Bersama ID.